Semangat pagi anak-anak, bertemu kembali di pelajaran IPS. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu tentang benua Asia. Hari ini kita akan mempelajari negara Jepang. Langsung saja untuk mengejar ketertinggalan minggu yang lalu, kita bahas tentang Jepang. Jepang merupakan suatu negara kepulauan di Asia Timur. Ya, letaknya itu ada di ujung barat Samudra Pasifik. Ya, ini Jepang. Silakan dilihat, ya, ujung barat dari Samudra Pasifik. Di sebelah timur Laut Jepang dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, ya, Korea dan Rusia. Jepang ini terdiri dari 6.852 pulau. Untuk itu disebut negara kepulauan, seperti negara kita ya, Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi pulau-pulau utama itu dari utara sampai ke selatan. Di sini Hokkaido, Honshu, lah ini dua pulau yang terbesar, Shikoku dan Kyushu. Jepang sendiri ini sebagian besar pulaunya bergunung-gunung dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi merupakan Gunung Fuji, dan karena Jepang banyak gunung berapi, ini salah satu faktor di sana banyak terjadi gempa. Jumlah penduduknya kurang lebih 128 juta orang. Nah, ini merupakan peringkat 10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Dan Jepang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Jepang merupakan negara maju di Asia. Ini pertama sebagai negara maju di bidang ekonomi, di bidang militer, teknologi, perdagangan, ya, dan lain-lain. Jepang ini maju, misal di bidang ekonomi, ya, ini masuk dalam urutan 3 besar, ya, mampu menyeimbangkan dengan negara Amerika, ya, urutan kedua setelah Amerika. Jepang mempunyai kekuatan militer yang bagus, ya, memadai, lengkap dengan sistem pertahanan modern, dan mempunyai diperkuat dengan armada besar, yaitu kapal perusak. Dalam bidang perdagangan, Jepang ini merupakan berada di peringkat keempat negara pengekspor, ya, terbesar, ya, dan peringkat keenam negara pengimpor terbesar. Kita lihat di sini, yaitu luas wilayahnya 377.972 km dengan penduduk sekitar 128 juta. Jadi mempunyai kepadatan yang lumayan tinggi. Batas-batas wilayahnya bisa dilihat, ya. Batas utaranya timur dengan Samudra Pasifik, selatan dengan Samudra Pasifik, Laut Cina, Filipina, ya, barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Letak astronomis, letak geografis, ya, Jepang letak geografisnya ada di pesisir lautan Pasifik, tepatnya di sebelah timur benua Asia. Secara geologis terletak di atas wilayah yang disebut cincin api Pasifik atau Pacific Rings of Fire, yang tadi Gusti jelaskan bahwa di sana sering terjadi gempa bumi, entah itu berkekuatan rendah maupun besar, ya, tinggi. Terus wilayah Jepang merupakan tempat pertemuan 3 lempeng tektonik, ya, yang aktif. Lempeng tektonik Pasifik, lempeng tektonik Laut Filipina, dan lempeng Eurasia di bawah laut sepanjang Samudra Pasifik.
kita belajar tentang iklim di Jepang. Jepang ini mempunyai 6 zona iklim. Ya, 6 zona iklim. Yang pertama adalah iklim Hokkaido. Hokkaido ini kawasan paling utara, ya, beriklim sedang dan mempunyai musim dingin yang sangat panjang. Jadi pada nanti saat musim semi mereka bergembira karena setelah mengalami musim dingin yang panjang, musim panas yang sejuk. Kemudian yang kedua adalah Laut Jepang. Ini terletak di pantai barat Pulau Honshu. Nah, tiupan angin dari barat laut membawa salju yang sangat lebat. Saat musim panas, di kawasan Laut Jepang ini lebih sejuk dibandingkan kawasan Pasifik. Berikutnya adalah dataran tinggi tengah. Dataran tinggi tengah. Wilayah ini beriklim pedalaman dengan perbedaan suhu rata-rata, yaitu musim panas dan musim dingin yang sangat mencolok. Pada perbedaan suhu malam hari dan siang hari juga sangat mencolok. Yang keempat adalah iklim zona laut pedalaman Seto. Ini terdapat barisan pegunungan, ya, barisan pegunungan dari Chukoku dan Shikoku. Ya. Nah, pegunungan ini menghalangi jalur tiupan angin musim, sehingga di sini tuh sepanjang tahun beriklim sedang. Samudra Pasifik, zona Samudra Pasifik. Kawasan pesisir bagian timur mengalami musim dingin yang sangat dingin, namun tidak banyak turun salju. Sebaliknya saat musim panas menjadi begitu lembab, ya, akibat tiupan angin musim dari tenggara. Yang terakhir adalah Kepulauan Ryukyu. Zona Kepulauan Ryukyu ini beriklim tropis, hangat saat musim dingin dan suhu yang tinggi saat sepanjang musim panas. Nah, di daerah ini sering terjadi angin taufan, typhoon. Nah, ini pembagian iklim secara keseluruhan. Iklimnya yaitu muson laut sedang, musim semi, panas, gugur, dan dingin. Nah, di musim semi ini yang orang Jepang menyambutnya dengan gembira, sukacita, karena setelah mengalami musim dingin yang panjang. Nah, musim panas, musim gugur, dan dingin. Kita lanjutkan ras dan suku di Jepang. Yang pertama adalah suku Ainu. Ya, ini sebuah kelompok etnis pribumi di Hokkaido, Kepulauan Kuril, dan sebagian di Sakhalin. Berikutnya adalah suku Yamato. Ini merupakan salah satu dari banyak suku yang dari berbagai asal-usul, jadi mengkolonisasi Jepang pada zaman prasejarah. Dan yang ketiga adalah suku Ryukyu, terbagi menjadi beberapa suku Amami, Okinawa, Miyako, dan Yayama, dan Yonaguni. Jepang sebagai negara yang maju tetapi sangat menghargai budayanya. Mereka sangat menjaga tradisi. Ya, jadi orang Jepang itu tidak lupa akan kulitnya, asal usulnya dia dulu. Ya. Secanggih apapun modernisasi dan teknologi, mereka selalu memasukkan tradisi bangsa. Ya, jadi hal tersebut bagi mereka bukanlah sesuatu yang kuno, tetapi justru menjadi ciri khas atau karakter suatu bangsa. Pada saat ada tamu kenegaraan, mereka tetap mengadakan perjamuan minum teh. Ini merupakan salah satu tradisi di Jepang. Dan menyambut tamu dengan pakaian tradisional Jepang, yaitu kimono. Nanti bisa dilihat pada saat
ditayangkan di TV ada tamu kenegaraan di Jepang. Sering kita melihat beberapa budaya, hasil budaya orang Jepang, negara Jepang, yaitu kanoya. Kanoya merupakan upacara adat minum teh. Judo, jujitsu, dan karate. Ikebana, seni merangkai bunga. Kabuki, sederhana tari, jukeri, sandiwara boneka, dan origami, seni melipat kertas. Jadi pada saat kita sekolah dari TK, pelajarannya sering melipat kertas bermacam-macam bentuk. Nah, itu sebenarnya mengadopsi dari kebudayaan Jepang. Flora faunanya, karena daerahnya bersalju dengan iklim sedang, maka tumbuh hutan konifer. Hutan dengan daun berbentuk seperti jarum. Ya. Faunanya, ada babi hutan, rusa, serigala, monyet. Karakteristik, tetapi di sini kita lihat dulu karakteristik orang Jepang, orangnya dahulu. Ya. Jepang, orang-orang Jepang itu termasuk adalah pekerja keras. Jadi mereka menganggap tidak ada orang yang gagal, yang ada adalah orang yang malas. Ini adalah moto orang Jepang. Tidak ada orang gagal. Jadi orang Jepang itu terkenal pekerja keras dan profesional. Mungkin ini yang salah satu yang bisa membawa Jepang menjadi negara maju. Mereka sangat bekerja keras, ya, orang-orangnya itu bekerja keras. Tepat waktu. Jepang sangat menghargai waktu, ya. Waktu adalah hal yang paling berharga. Mereka tidak suka menunda pekerjaan, ya. Itu dilakukan hampir semua orang Jepang. Jepang mempunyai tradisi, ya, menjaga tradisi. Sangat menjaga tradisi, tadi sudah kita bahas. Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang yang kreatif, ya. Ini selalu ingin tahu apapun, sehingga Jepang itu selalu membawa inovasi, penemuan-penemuan, ya. Di bidang teknologi, robotiknya sangat maju, bahkan mengungguli Amerika Serikat. Orang Jepang mempunyai budaya yang sangat patut ditiru, yaitu budaya antri. Mau naik kendaraan, antri bioskop, di rumah sakit maupun di tempat-tempat lainnya, mereka sangat menjunjung tinggi budaya antri. Jadi tidak ada menyerobot pengen duluan, tidak ada di sana. Mandiri, mereka selalu mengusahakan segala sesuatu secara mandiri, ya, tidak menggantungkan orang lain, apalagi dalam hal keuangan. Ya, ini merupakan salah satu ciri negara maju. Tidak suka membuang waktu. Ya. Hampir semua restoran dan kafe ini tidak menyediakan tempat untuk nongkrong-nongkrong. Jadi mereka itu beli makanan, minuman di tempat, dimakan, diminum, langsung jalan lagi untuk meneruskan perjalanannya atau kepentingan masing-masing. Hidup hemat. Meskipun negara maju dengan pendapatan per kapita tinggi, hampir tidak pernah terlihat orang Jepang yang membawa banyak barang saat berjalan, shopping, jalan-jalan, dan sebagainya. Tidak ada, mereka sangat hemat, ya. Jadi belanja kebutuhan yang sungguh-sungguh diperlukan. Meskipun mereka melakukan kegiatan secara mandiri, orang Jepang juga terkenal dengan keramahannya. Ya. Pada saat bertemu, ya, kelihatannya dingin, tetapi pada saat sudah disapa, mereka akan menyambut dengan sopan. Pada saat dimintai tolong, tidak segan-segan mereka melakukan pertolongan. Ya. Dan tidak lupa bahwa Jepang selalu mengucapkan kata maaf, permisi, sambil mengunggukkan badan. Ini merupakan ciri khas orang Jepang. Minta maaf berulang kali,
dengan membutuhkan badan. Nah, ini secara fisik ya, Jepang tadi sudah dibahas mempunyai 4 pulau, ya, pulau besar dari ujung utara sampai selatan. Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Sebagian besar orang di Jepang ini menganut agama Shinto. Bentuk negara, kepala pemerintahan bisa dilihat di sini, lagu kebangsaan Kimigayo, bendera Jepang, Hinomaru. Ibu kota Jepang berada di Tokyo. Tokyo ini berada di Pulau Honshu. Nah, perekonomiannya sektor industri, kendaraan, peralatan listrik, elektronik, dan lain-lain. Nah, Jepang ini disebut negara sakura ya, karena di sana banyak bunga sakura dan negara matahari terbit. Jepang dijuluki macan Asia. Kenapa disebut macan Asia? Karena kemajuannya di bidang teknologi dengan berbagai profesi. Ya, banyak ada juga yang bekerja di pertanian, perikanan, tetapi perlu diingat bahwa semua sektor kehidupan pekerjaan di sana ini tetap dikerjakan dengan teknologi yang tinggi, ya, walaupun di bidang pertanian, perikanan, tapi tetap menggunakan teknologi tinggi. Bentang alam di Jepang, ini pegunungan, tadi sudah dibahas, puncak tertinggi ada di Gunung Fuji. Ya. Jepang memiliki luas daratan 16% dari total wilayahnya, hanya 16%. Dataran-dataran rendah di sana ada Kwanto, Kinki, dan Nobi. Berikutnya bentang alam laut. Ya, Jepang ini memiliki banyak selat, ya, memisahkan pulau-pulau kecil dengan pulau Jepang yang utama. Memiliki banyak laut. Memiliki banyak teluk yang digunakan sebagai pelabuhan. Ya. Jepang kita kenal dengan berlimpahnya ikan, karena di sana ikan ini banyak di Jepang karena terjadi pertemuan arus panas arus dingin, Kuroshio dan Oyashio. Nah, di pertemuan tersebut tumbuh banyak plankton yang merupakan makanan ikan. Nah, karena terjadi pertemuan ini menyebabkan Jepang banyak ikannya. Bentang alam hutan, ada hutan campuran, subtropis, arktik, dan boreal. Kita lihat masing-masing sekilas saja. Hutan campuran, tumbuhan berdaun jarum dan berdaun lebar. Subtropis, berdaun lebat dan lebar. Hutan arktik. Ya. Hutan arktik didominasi oleh tanaman atau tumbuhan kutub. Ya. Kalau kita lihat istilahnya saja, hutan arktik berarti dekat dengan ujung utara Antartika. Hutan boreal berdaun jarum, ya, didominasi tumbuhan berdaun jarum. Berikutnya bentang alam sungai. Jepang itu terkenal dengan sungai yang relatif pendek, namun memiliki debit air yang cukup kencang. Nah, ini nanti dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga air. Bentang alam danau. Danau di Jepang juga tidak besar, ya, tidak luas, hanya kecil-kecil. Yang terbesar adalah Danau Biwa. Itulah pertemuan hari ini. Kita sudah bahas Jepang. Tolong dipelajari. Nah, nanti minggu depan kita latihan soal khusus negara Jepang saja. Dari awal ya semua
Dari pertama tadi letak astronomi, geografis, geologi sampai dengan bentang alamnya. Silakan anak-anak pelajari, nanti kita berikan tugas latihan, terus nanti pertemuan berikutnya lagi kita masuk ke kuis. Terima kasih sudah memperhatikan pelajaran, sudah bersikap baik, tenang. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Ya. See you next week.